Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Bu. Iya, terima kasih Pak. Apa kabar ini, Bu? Alhamdulillah kabarnya baik Pak. Alhamdulillah. Iya, Kalau tapi begitu. saya sedikit galau ini Pak. Oh, galau. Kira-kira apa yang menyebabkan Ibu galau? Iya, inilah Pak. Jadi saya mudah-mudahan di kesempatan kali ini saya bisa mendapatkan solusi Pak Oh iya. dari permasalahan yang saya hadapi. Ya. Jadi ingin mendapatkan solusi dari masalah yang Ibu rasakan saat ini. Iya Pak. Iya. Kalau boleh tahu masalah yang Ibu rasakan selama ini apa ya? Ya, kalau begitu, kira-kira apa tujuan Ibu yang ingin dicapai dalam pertemuan kita pada kesempatan ini? Iya, baik Pak. Jadi saya ingin agar saya tidak kewalahan dengan tugas yang diberikan kepada saya sebagai fasilitator P5 di sekolah Pak. Oh baik, jadi Ibu kewalahan sebagai fasilitator P5 yang telah ditunjuk oleh Kasih Kurikulum ya? Iya, benar sekali Pak. Oh iya. Baik Bu, kita masuk ke tahap identifikasi masalah ya. Apakah sebelumnya Ibu pernah bertugas sebagai fasilitator P5? Ya, belum pernah Pak. Ini kali pertama saya sebagai fasilitator P5. Oh iya, silakan Ibu menceritakan ya lebih lanjut tentang tugas Ibu sebagai fasilitator P5 yang diamanahkan oleh Wakasek Kurikulum. Silakan Iya Bu. Pak. Ya, jadi begini Pak, saya itu ditunjuk langsung sebagai fasilitator P5 tanpa menanyakan bagaimana kesiapan saya saat itu Pak. Padahal di saat yang bersamaan saya mengikuti program guru penggerak yang terus terang cukup menyita waktu saya Pak dan konsentrasi saya. Saat hal ini saya konfirmasikan kepada wakil kurikulum, minta waktu saya Pak dan konsentrasi saya. Saat hal ini saya konfirmasikan kepada wakil kurikulum yang menunjuk saya, beliau mengatakan jika saya pasti mampu melaksanakan tugas ini, apalagi masih ada waktu untuk menyiapkan modul P5. Karena kan sistem P5 untuk semester ini adalah sistem blok harian ya Pak. Iya, betul. Ya, jadi saya pun coba menjalani peran ini Pak. Namun saya mengalami keterbatasan dari segi waktu untuk menyiapkan materi setiap harinya, sehingga saya kewalahan untuk mengerjakan tugas-tugas saya sebagai calon guru penggerak dan tugas pokok saya untuk mengajar dan P5 ini Pak. Iya. Saya bisa merasakan yang Ibu rasakan ya. Kenapa? Karena sebenarnya Wakasek Kurikulum menunjuk Ibu itu sebagai fasilitator P5 itu tidak terlepas dari diskusi saya dengan Wakasek Kurikulum ya. Kenapa? Karena saya sebagai kepala sekolah juga mengamati kinerja Ibu selama ini luar biasa. Jadi kami yakin bahwa Ibu bisa melaksanakan itu, dan insya Allah kita bisa bersama-sama mencari jalan keluarnya supaya Ibu lebih bisa lagi ya, lebih optimis bisa menjalankan tugasnya sebagai fasilitator P5. Baik, Pak. Kira itu Bu. Begitu sekarang kita melangkah ke rencana aksi ya. Kira-kira apa yang rencana yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah yang dialami? Ya, baik Pak. Jadi mengenai rencana tindakan, saya sudah membuat satu grup khusus untuk fasilitator dan 3 orang koordinator P5 serta satu grup khusus untuk fasilitator, koordinator dan 7 orang pendamping kelas Pak. Iya, bagus. Itu satu ide yang sangat bagus, karena kalau ada grup seperti itu, kapan dan di mana saja bisa kita berkomunikasi dengan baik ya. Tapi alangkah bagusnya barangkali kalau saya sebagai kepala sekolah, wakil kurikulum dimasukkan di grup itu, saya bisa mengamati, memantau jalannya
diskusi di grup itu. Baik Pak. Ya. Jadi kira-kira apa Ibu bisa lakukan selanjutnya? Ya baik Pak, jadi strategi yang saya lakukan adalah berkolaborasi dalam membuat kalender project, lalu menentukan materi apa yang akan diberikan setiap hari berdasarkan tema P5. Ya. Di semester ini ada 2 tema Pak yang kami tawarkan, yaitu tema satunya adalah suara demokrasi, kemudian tema keduanya adalah bangunlah jiwa raga. Ya. Nah, kami akan membuat tim pada 2 tema tersebut. Satu tim menyiapkan semua keperluan yang dibutuhkan pada masing-masing tema, seperti soal asesmen diagnostik, soal sumatif, kemudian jadwal harian, daftar hadir siswa, materi, ice breaking, kemudian lembar kerja, hingga bentuk refleksi di akhir materi. Nah, untuk menghindari pembelajaran yang monoton, kami pun memfasilitasi siswa Pak untuk bermain peran, kemudian melakukan ice breaking yang variatif, serta melakukan presentasi indoor maupun outdoor. Jadi diharapkan siswa tetap enjoy dalam melaksanakan pembelajaran. Wah, betul sekali yang Ibu rencananya akan dilakukan. Kenapa? Karena langkah-langkah itu tadi sangat bagus sekali ya, sangat terstruktur ya. Rencana aksi yang Ibu akan lakukan itu sangat mendetail sekali ya. Jadi bagaimana kira-kira Ibu bisa melihat tindak lanjut dari rencana ini? Mari kita masuk ke tahap tanggung jawab. Iya Pak. Ya, tanggung jawab. Apakah komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? Iya Pak. Jadi saya bersama tim berkomitmen untuk berkolaborasi dan berkomunikasi efektif, kemudian membuat prioritas kegiatan Pak, serta melakukan manajemen waktu yang baik dan efisien. Ya baik Bu, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Ya baik Pak, jadi mungkin saya akan meminta umpan balik Pak, serta tanggapan dari rekan sejawat, kemudian kepada Bapak juga selaku Kepala Sekolah terkait rancangan yang sudah kami susun Pak. Umpan balik tersebut tentu akan menjadi revisi untuk dilakukan perbaikan demi hasil yang optimal. Ya. Dukungan dari semua pihak tentu saja akan membawa semangat positif bagi diri saya pribadi, sehingga seberat dan sebanyak apapun tugas yang diberikan kepada saya, insya Allah bisa saya nikmati Pak tanpa merasa terbebani. Iya. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching ini? Tentu ada perasaan-perasaan Ibu sebelum mengikuti coaching ini dan setelah kita melakukan coaching ini. Kira-kira apa yang Ibu rasakan? Ya, alhamdulillah Pak, saya sekarang merasa lega karena akhirnya saya bisa mendapatkan jalan keluar dari keresahan saya. Saya juga termotivasi untuk bisa melaksanakan tugas yang diberikan tanpa mengesampingkan kewajiban yang lain. Wah, terima kasih banyak Pak Kepsek sudah meluangkan waktunya menjadi pendengar yang sangat baik bagi saya. Iya, sama-sama Bu. Saya juga sebagai kepala sekolah sangat berterima kasih dengan kedatangan Ibu untuk mencurahkan kegalauannya dari awal. Tapi setelah kita menyampaikan kegalauannya, saya sebagai kepala sekolah memberikan motivasi. Iya Pak. Sepertinya Ibu wajahnya dari pertama tadi dengan sekarang sangat jauh berbeda ya. Tadi kayak tegang. Sekarang alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah bisa tersenyum Pak. Bisa tersenyum dengan baik. Itu artinya optimis untuk menjalankan tugas amanah yang diberikan ke depan sebagai fasilitator P5 dan saya kepala sekolah saya yakinnya bahwa Ibu pasti bisa menjalankan tugas ini dengan baik karena tentu kami melakukan suatu pertimbangan untuk menunjuk Ibu sebagai fasilitator P5 di SMP Negeri 3 Palopo.
Baik Pak. Ya. Kalau begitu saya permisi Pak. Terima Ya, kasih sudah mengganggu terima kasih waktu Pak. banyak atas kedatangannya. Silakan minum dulu, Bu. Ah, iya Pak. Terima kasih, biar saya langsung Ya. kembali Pak. Ya. Mari Pak. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.